sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat segala kasih-Mu, buat segala berkat-Mu hingga pagi hari ini kami terima Bapa. Dan ya Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, kiranya Engkau yang lindungi Tuhan. Kami mempercayakan dalam satu nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom, anak-anak muda generasi Kristus yang luar biasa. Salam sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth, tapi biasa dipanggil Lisbeth. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Omiko yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan secara online buat anak-anak muda yang luar biasa di sana ya. Saya masih belajar di Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest di Semarang. Bukan masalah umurnya ya, tapi bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, gitu saja. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan mulai belajar tentang renungan pada hari ini dengan judul buah dari iman.
Kita akan baca di dalam Alkitab, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan baca di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan ayat tadi kita belajar respon jemaat Tesalonika yang luar biasa. Mereka menerima Injil dengan sukacita. Respon pertama mereka apa? Menerima Injil dengan sukacita. Mungkin bisa dikata sepele ya, tapi respon pertama mereka yaitu menerima Injil dengan sukacita itu adalah kunci keberhasilan jemaat Tesalonika. Mereka mampu menjadi jemaat yang bertumbuh. Mereka mampu menjadi jemaat yang berbuah. Mereka mampu menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang penuh kasih. Dan yang luar biasa lagi apa? Mereka menjadi teladan bagi jemaat di kota-kota lainnya. Padahal kita tahu latar belakang jemaat Tesalonika. Mereka adalah penyembah berhala. Penyembah berhala itu dekat dengan dunia okultisme, dunia gelap. Tetapi respon mereka sukacita pada waktu menerima Injil itu menjadi titik balik mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Satu kata kita belajar dari mereka adalah proses. Oke, bagaimana dengan di dalam kehidupan kita? Kita ambil contoh. Kalian pernah menanam bukan? Mungkin dikata, tante generasi milenial mah nggak menanam kali ya gitu kan. Oke, nggak apa-apa nggak menanam, tapi setidaknya kalian pernah kan melihat tanaman mungkin kita bisa lihat contohnya tanaman cabai, mungkin tanaman tomat atau buah mangga. Pada waktu ditanam mulai dari kecil kan, kemudian mereka tumbuh, berbunga, baru mereka berbuah. Ada waktu yang tanaman butuhkan untuk berkembang. Ada waktu yang tanaman butuhkan untuk dia mulai dari berbunga, berbuah, hingga sampai berbuah. Pelan, tapi pasti. Itulah yang dinamakan proses. Begitu juga dengan iman. Iman boleh disamakan dengan pertumbuhan. Tanaman butuh waktu untuk berkembang. Begitu juga dengan iman. Butuh proses untuk dia bisa menjadi baik. Iman adalah anugerah Tuhan. Tetapi iman bisa tumbuh kuat memerlukan suatu ketekunan.
ketekunan itu bisa kita dapat, ketekunan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam aktivitas sehari-hari kita bisa melakukan ketekunan itu. Di antara anak-anak muda yang di sana mungkin ada, nggak mungkin ya, pasti ya, ada yang masih pelajar atau siswa, ada yang sudah jadi mahasiswa, atau mungkin sudah ada yang bekerja, dan lebih daripada itu sudah pada terlibat di dalam pelayanan di gereja. Untuk yang siswa atau mahasiswa memerlukan ketekunan untuk belajar, sehingga dia bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan setiap tugas atau ujian yang diberikan dari pihak sekolah atau pihak dosen. Untuk yang bekerja, dia mempunyai ketekunan, dia harus tekun dan bertanggung jawab menyelesaikan tanggung jawab dia di dalam pekerjaan. Goalnya apa? Sebagai seorang siswa atau mahasiswa, dia akan mendapatkan nilai yang baik, dia akan mendapatkan prestasi yang baik, sehingga bisa mendapatkan sekolah dengan mudah. Kalau yang mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Untuk yang bekerja, apresiasinya, goalnya apa? Dia akan mendapatkan jenjang karir yang baik juga. Dia akan mendapatkan apresiasi dari atasannya. Begitu juga di dalam pelayanan. Kita ambil contoh pelayanan sebagai pemimpin pujian atau WL. Meskipun kita sudah diberkati Tuhan dengan talenta suara atau vokal yang bagus, tetapi kita tetap perlu sebuah ketekunan untuk belajar, untuk mengolah vokal kita, untuk mengolah diri kita, sehingga pada waktu kita memimpin pujian, kita bisa menghadirkan hadirat Allah di dalam setiap pujian itu. Kita bisa menghadirkan hadirat Allah di saat ibadah, gitu kan. Kemudian untuk yang pemain musik pun juga demikian. Apalagi yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dengan ketekunan kita belajar, kita bisa mengerti firman-firman Tuhan sesuai dengan hikmatnya, bukan dengan akal pikiran kita. Sehingga pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman, bukan dari kepandaian akal kita, tetapi memang dituntun oleh Roh Kudus berdasarkan hikmat Tuhan yang menyampaikannya. Puji nama Tuhan. Di sini kita belajar tentang ketekunan. Ketekunan itu bicara dengan proses. Apa itu buah daripada iman? Buah daripada iman adalah kita bisa hidup penuh kasih. Hidup kita dipenuhi dengan kasih, sehingga kita bisa hidup damai dengan semua orang. Kita mempunyai hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita mempunyai kesetiaan di dalam pengharapan, menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tetaplah setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar buat kita semua. Buat anak-anak muda, generasi muda yang luar biasa di sana, tetaplah setia di dalam pengharapan. Satu janji Tuhan, kalian anak-anak muda yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan ada buat kalian semua. Tuhan berjanji akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa buat kalian semua. Tapi ingat, tetap pegang iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah menjadi anak-anak muda yang bertumbuh, yang berakar dan berbuah dengan semua talenta yang sudah Tuhan berikan buat kalian semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia Bapa, kami mengucap syukur Bapa bahwa kami telah mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat menumbuhkan setiap iman kami Bapa. Dan ya Bapa, Engkau jagai, Engkau lindungi setiap kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan Engkau lindungi setiap kami Tuhan. Kami percayakan dalam satu nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.